Untuk produk yang menyelamatkan dari penjualanku masa-masa pandemi itu biasanya mungkin saya sebutkan ada sebagian dari liquid mereknya Blondis atau yang sekarang itu menjadi Burnet ya. Terus mungkin juga orang-orang mikirnya kan karena 100 ml dengan harga yang terjangkau. Ada juga My Oat. My Oat ada dengan varian mungkin Kopi Oat ya. Terus banana coklatnya itu juga, terus originalnya sama strawberry oatnya juga itu. Menurut saya kalau untuk produk My Oat itu semuanya lancar. Ini kita bersyukur banget ada penyelamat baru dari IDJ, itu My Oat. My Oat itu 4 jarinya rame di toko kita. Terus ada lagi kita dari IDJ juga Blondis, itu rame juga di toko kita, sold out terus. Bahkan banyak yang PO di toko kita. Yang pertama sih My Oat. My Oat, ada My Oat. Ini tuh My Oat, Mas. Mungkin My Oat. My Oat. My Oat. My Oat dan Blondis sangat berimpact di penjualan toko, terutama di masa pandemi ini. Sangat membantu omset kita. Audio Jungle. What's up, Lur. Jadi kali ini aku kedua kalinya nggak kedua kali sih, aku di pabriknya Indonesia Dream Juice sering sekali, Cuk. Tapi ini adalah kelanjutan video dari kemarin aku bikin konten survive ya. Sekarang waktunya kita ketemu sama langsung CEO dari Vapor King Distribution dan Indonesia Dream Juice. Karena aku udah ada janji di sini mau wawancara tentang produknya yang bisa membuat survive toko-toko yang ada di Jawa Timur ataupun di Indonesia ya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Kita lihat pabriknya lagi. Jadi selalu ada mas-mas ganteng yang di depan ya. Nah, namanya siapa sampean? Umar Faruk. Umar Faruk. Jadi ini adalah gudang atau pabrik dari Indonesia Dream Juice ya guys. Selalu tertumpuk-tumpuk botol. Ini tempat untuk packaging ya. Nah. Jadi itu produk terbaru dari Indonesia Dream Juice. My Oat Mochi, tungguin. Tanggal 5 bakalan launching. Kita nggak boleh lama-lama, langsung aja kita ke atas. Karena kita udah ada janji sama kedua CEO. Nggak ketok, cuk dangang ini aku mak tamu. Kedua dari CEO Indonesia Dream Juice, CEO Indonesia Dream Juice dan Vapor King Distribution. Jadi ini adalah room dari kegiatan Indonesia Dream Juice. Di sini adalah tempat-tempat pundi-pundi uang ya yang dihasilkan oleh admin-admin yang di sini. Di situ tempat ada misola ya kan. Ini ruang meeting dan ini adalah ruangan Big Boss tentunya ya, selaku CEO Indonesia Dream Juice. Nah, ini adalah CEO dari Indonesia Dream Juice. Nah, ini adalah CEO dari Vapor King Distribution ya. Dan CEO pastinya kalah dengan ibu negara tentunya ya. Jadi itulah prestir, kalau di perusahaan pasti prestir. Jadi nggak mungkin. Kita jadi wawancara ya Kak ya? Iya. Tapi mangan dhisik ya? Oke. Oke. Enggak, sini settingan guys. Guys, nanti kita bakal wawancara kedua CEO ini dari Vapor King Distribution dan CEO dari Indonesia Dream Juice. So, tungguin videoku. Cekidot. Oke guys, jadi setelah sekian lama ya, kemarin aku mau bikin konten untuk ketemu sama CEO dari produk yang menolong kemarin ya, menolong omset toko-toko yang ada di Jawa Timur dan maupun di Indonesia ya. Tentunya My Oat ya. Jadi di sini sudah ada CEO dari Indonesia Dream Juice dan CEO dari Vapor King Distribution. Tepuk tangan dong, hey. Oke. Jadi ini adalah kedua CEO dari Vapor King Distribution dan My Oat ya, Indonesia Dream Juice tentunya. Dan ini adalah brand My Oat yang kemarin menyelamatkan omset toko di masa pandemi. Nah,
Kak, cerita singkat tentang Indonesia Dream Juice dong. Gimana nih? Kapan berdiri dan terbentuknya seperti apa? IDJ Indonesia Dream Juice kita berdiri di tahun 2016 awal. Kita mulai sebenarnya sih awal bisnis saya sih bukan di produksi liquid ya, tapi di toko, start dari toko, terus 2016 itu baru bikin liquid home industry. Ya hingga sampai sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk jadi seperti ini ya. Dikasih kesempatan untuk bisa mendistribusikan liquid di seluruh Indonesia hingga sekarang. Hingga sekarang ya, tentunya. Oke, jadi hingga sekarang guys, udah lama guys. Jadi bikin liquid itu nggak simple, nggak mudah Kak ya. Pernah muda sih. Oh iya. Pernah muda, sekarang tua. Yoi. Oke, selanjutnya nih, ini adalah Koping ya, selaku CEO dari Vapor King Distribution. Jadi aku mau kenalin ke kalian. Jadi ini adalah Koping. Woi. Ya, akhirnya. Yoi. Ini adalah jenderal perang. Jadi aku mau tanya-tanya nih. Cerita singkat tentang Vapor King nih, berdirinya mulai kapan? Vapor King itu berdirinya mulai dari tahun 2016 akhir ya. Karena waktu itu kita bergerak di bidang toko retail dulu sebelum merambah ke distribusi. Nah, Tanya ke saya Pak distribusiku. Iya. Ada uang kuliah banyak nggak itu? Oh banyak sekali. Kalau uang kuliahnya itu banyak sekali. Apakah perlu saya sebutkan itu? Salah satunya teman baik saya yang menyekolahkan saya itu sampai menjadi begini. Nah, nama teman saya tak kasih kode aja ya, Garfield ya. Kalau kamu melihat video ini, tolong kamu mengerti perasaanku sekarang. Berarti awalnya terjerumus itu ya? Ya, terjerumus tapi enak, nikmat. Terakhirnya nikmat juga. Nah, lanjut nih. Kenapa memilih MyOat menjadi produk andalan yang ada di Vapor King Distribution? Ya memang waktu itu salah satu market memilih waktu itu salah satu market memang demandnya lagi di trennya lagi di oat ya, dan kita berusaha, aku memberikan IDJ ini satu PR untuk bisa supaya dia menciptakan terobosan-terobosan di all varian liquid MyOat ini, varian liquid oat khususnya. Ya, jadi biar karena aku melihat varian oat yang ada di pasaran itu hanya beberapa saja, tapi aku masih melihat itu oat ini sebetulnya masih banyak yang bisa dibuat ya, diulik potensi lebih untuk menjadi oat yang lebih enak lagi. Jadi lebih better. Iya. Amin. Lebih better. Diplomatis sekali. Maklum jarang-jarang tampil di kamera. Mikir kita nomor 1. Diplomatis sekali. Iya. Oke, aman gue. Aman banget. Oke, selanjutnya untuk Kak Agung nih. Ya. Kak Agung. Nah, enggak langsung. Ya. Nah, untuk Kak Agung nih, cerita seperti apa nih tentang produk yang akan dikeluarkan oleh Indonesia Dream Juice? Contoh MyOat atau beberapa liquid varian lainnya. Oke. Awal sampai akhir gitu kan? Untuk kita kenapa kok launching produk A gitu ya? Jadi dari awal ya pasti kita punya konsep, terus kemudian kita juga kebanyakan yang sekarang ini adalah permintaan klien. Kebetulan partner saya ini Koping Ping itu salah satu klien dari IDJ yang banyak memberi masukan ke kita juga. Terus kemudian kita bikin konsep, kita pengennya konsepnya seperti ini. Ya, setelah itu baru kita R&D. Kalau misalkan di situ ada produk yang memang sudah ada, misalkan seperti makanan, ya kita coba dulu. Rata-rata seperti itu. Terus kemudian kita cobain, kita tes, kita sendiri juga ada R&D meeting, kita share ke tim dulu, baru kita sebarkan ke beberapa eksternal ya. Salah satunya dari Vapor King. Terus biasanya kita juga ada dari teman-teman komunitas, itu kita kasih gimana, itu baru kalau misalkan memang ini layak untuk ditayangkan ya kita tayangkan, kita launching seperti itu. Oke. Nah,
Kenapa My Oat ini menjadi pilihan yang tepat di masa pandemi? Kenapa My Oat? Kenapa My Oat? Jadi sebenarnya sih ya banyak faktor ya. Kalau misalkan kenapa My Oat ini bisa jadi penolong pandemi, bukan cuman secara flavor enak, bukan cuman brandingnya bagus, bukan siapa yang ini, enggak, tapi banyak faktor. Tapi jadi satu dalam satu itu ya kita diberi, kalau kita sih jawabnya sih ya alhamdulillah diberi kesempatan seperti itu. Ya kebetulan produk kami diterima oleh pasar. Kebetulan secara networking distributor dari Vapor King Distribution itu juga bisa membuat map market ini menyebar di seluruh Indonesia, karena kan nggak cuman produk enak, brandingnya bagus, endorse siapa itu itu jalan, itu belum tentu, tapi ini semua whole perspektifnya banyak itu. Baik, oke Kak. Terus riset seperti apa sih Kak? Setiap kali mengeluarkan produk yang sangat-sangat yang bener-bener ini loh, Indonesia Dream Juice Jawa Timur ini loh, riset seperti apa? Semakin banyak yang kejam ke kita, itu semakin bagus. Semakin banyak yang kejam ke kita, salah satunya dia. Gak enak, wes. Ya gak enak, ya bosku. Ya, semakin banyak yang kejam itu semakin bagus. Jadi kalau misalkan untuk brewer, kalau misalkan kalian dihina, itu sudah biasa. Dihina itu makanan tiap hari kita ya. Jadi akan lebih baik ya. Sekarang ya kebetulan kita sendiri banyak berkembang ya, salah satunya karena memang kita banyak menerima masukan ya, salah satunya yaitu tadi banyak dihina. Nggak apa-apa, terima aja. Oh siap pokoknya siap terus ya kan, sampai kita menemukan memang punya produk yang memang benar-benar yang ngomong enak itu nggak 1-2 tapi banyak. Nah ini baru objektif. Kalau misalkan ngomong subjektif, aku kenal sama kamu, tak kasih kamu pasti ngomong enak, sungkan kan. Nah ada beberapa cara juga sih. Bahkan di tim kita pun kalau misalkan ngasih nilai pun juga kejam. Oke, siap. Nah, lalu untuk Koping nih, kenapa Koping memilih Indonesia Dream Juice untuk berkolaborasi dengan Vapor King Distribution? Nah ini aku belum pernah tanya. Nah ini Pertanyaan bagus ini. Nah, karena dari awal aku kenal sama Agung ya, aku melihat dia itu gigih banget dalam ya seperti tadi yang dia bilang. Kita setiap menciptakan flavor itu jangan cuman asal menciptakan liquid, karena liquid enak itu di mataku semua sekarang di Indonesia ini sudah bisa buat semua brewer tuh rata-rata buat liquid tuh pasti enak udah. Tapi yang bener-bener enak tanda kutip dan ada rasa wow-nya, nah ini, dan tidak banyak orang itu yang bisa menerima kritikan saya. Dalam artian aku melihat Agung itu, kenapa aku tunjuk dia sebagai partner dari Vapor King, karena dalam hal kegigihannya aku harus akuin. Makanya seperti tadi dia bilang, mungkin bukan aku hina ya, cuman memang aku kritikannya pedas, dan tapi ternyata dia bisa menerima itu. Dan waktu dia balik lagi, misalnya nih sebuah contoh liquid, kita mau keluarin si A ini memang biasalah tidak enak, tapi dengan researchnya dia berulang-ulang kali. Dan ada satu lagi sih sebetulnya dari tim Vapor King ini yang nggak ikut wawancara kali ini, adik saya Season Agus. Nah itu dia yang bagian untuk menentukan rasanya. Kalau ya memang dia sih bagiku sangat kalau orang Jawa bilang kikrih ya, atau sangat cerewet banget dah kalau untuk urusan rasa. Kalau aku sih nggak begitu cerewet sebetulnya. Tapi yang cerewet tuh adikku Jo, Season itu Agus. Nah itu cerewetnya bukan main. Jadi kalau si Agung ini ngadepin Season itu, manusia kalau nggak mentalnya kuat dan tahan iman, itu nggak mungkin. Kita riset satu varian tuh bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, dan itu sudah enak masih dibilang kurang. Sudah enak bilang kurang. Jadi harus ada titik yang perfect gitu ya. Iya. Ya kita bukan manusia sempurna, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. Siap. Bagus sekali. Nah, sekali lagi nih, apa harapan yang ditujukan untuk pelaku vape store nih, tentang produk yang dikeluarkan sama Indonesia Dream Juice dan Vapor King Distribution?
harapannya gimana nih? Ya harapannya bisa jualan atau setiap kali dikeluarkan. Makanya kita itu setiap kali mengeluarkan produk itu selalu kita tuh sebetulnya hati kita itu ada di seluruh vape store di Indonesia. Karena kalau vape store itu semua mereka bisa berjualan produk-produk kita itu dengan enaknya, enak dalam tanda kutip itu maksudnya ya produk kita itu laku lah, tidak cuman diem di rak mereka dan akhirnya jadi penghuni tetap raknya. Itu kan kita juga kita itu sangat tertekan dengan situasi seperti itu. Makanya kita beban mental, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk para vape store ini semua. Karena aku sendiri juga punya vape store gitu loh. Bukan cuma vape store kalian. Jadi kalau aku lihat liquid itu di rak vape storeku rasanya awet terus diem terus itu rasanya aku juga beban mental gitu. Jadi bukan cuma kalian aja yang punya vape store, aku juga punya kok. Oke, selanjutnya untuk Kak Agung nih. Nah, aku nambahin yang ini dulu ya. Oke. Kebetulan, jadi mungkin kebetulan dari Vapor King juga, memang dari pengalaman kita juga, kita ini juga berawal dari vape store. Koping Ping juga Vapor King juga berawal dari vape store. Nah, mungkin ya dari mapping yang ada di Indonesia yang sudah disebarkan distribusi, kita sedikit banyak itu tahu tentang mulai hulu sampai hilirnya. Ya, mungkin ini salah satu hulu yang tadi itu ya. Ini mapping itu sudah bisa dibaca oleh Vapor King juga itu sih. Oke Kak. Nah Kak, MyOut ini adalah salah satu produk yang bisa benar-benar menyongkong lah ya di masa pandemi untuk vape store nih. Nah, pertama kali Saman keluarkan varian ini, harapan Saman pertama kali kok sampai nggak kaget lah ya, sampai kaget seperti rame seperti ini, orderan fantastis ya kan, langsung. Alhamdulillah ya Allah. Harapan pertama kali sebelum terjadinya ini apa Kak? Khususnya untuk saya ya pertama alhamdulillah banget kalau misalkan memang MyOut bisa seperti ini ya kita bersyukur sekali. Ya sebelumnya sih kita sebagai produsen ya setiap membuat produk ya berharapnya pasti ekspektasinya pasti lebih. Tapi kita juga nggak nyangka kalau misalkan MyOut bisa seperti ini. Kenapa? Karena OUT ini bukan hanya kita yang punya, ada beberapa juga, ada ya kalau misalkan bisa dibilang ada apa namanya pionernya juga ya kan, ya, ada pionernya juga ya. MyOut ini bisa dibilang tren saat itu, tren flavor saat itu dan kita berusaha untuk ngikutin tren itu. Jadi kan ya kita jujur aja kita bisnismen, kita nggak bisa harus punya ego bahwa aku pengen bikin liquid yang harus beda dengan yang lain. Nah, padahal beda itu belum tentu laku. Meskipun enak belum tentu laku. Nah, ya di sini kita berusaha untuk membuat mengikuti tren yang ada dan alhamdulillah ini bisa diterima. Dan kebetulan memang di masa pandemi itu kita juga maju mundur sama Koping gue ya. Itu pertimbangannya hampir ya sebulan lebih kita majuin nggak. Kalau misalkan ngomong telepon bisa kayak minum obat lebih sehari. Ini gimana? Waduh kita udah pusing sekali waktu itu. Karena memang kalau nggak salah di bulan 4 itu ya, bulan 3 kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah lockdown, bulan 4 juga sudah lockdown, tapi ya akhirnya kita memberanikan diri untuk launching produk ini. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan seperti ini. Oke Kak, satu lagi nih Kak, kan dulu kan di Indonesia ini botol untuk liquid kan botol kaca semua kayaknya. Terus sekarang kan muncullah botol 100 ml. Ya. Kenapa botol Indonesia Dream Juice warna-warni Kak? Oh. Pertanyaan lu. Warna-warni, kenapa warna-warni? Ya. Sebenarnya yang pantas jawab warna-warni ini karena idenya Koping yang aku nggak mau warnanya yang biasa karena sekarang trennya memang salah satu juga tren. Tapi ini Koping nge-push kita untuk warna-warni. Kalau mengenai botol yang warna-warni ya, itu karena aku punya prinsip beranggapan bahwa setiap flavor yang kita keluarin itu kalau bisa mencerminkan dari warna botol itu. Jadi supaya customer itu tidak kita kasih visualnya itu supaya mereka tuh lebih simpel lah. Jadi mereka tuh bisa ngebayangin juga. Nah, contoh nih rasa MyOut yang warna biru itu menandakan crackers.
Jadi ada unsur kesusu-susuannya. Itu biasanya kita kasih contoh warnanya kebiru. Sedangkan kalau kopi botolnya ya lebih hitam. Nah, kalau yang terbaru ini produk kita ini My Oat Mochi. Nah, Mochi ini Kebetulan ya pas kamu datang ke sini itu pas besok kita mau launching. Pas launching Kita pakai sekalian akhirnya. nah ini My Oat Kita Mochi. buka merchandise ini. Rugi 2 merchandise ini kita. Rugi dikit demi syuting kamu ini. Nah, My Oat Mochi kita kasih warna sebetulnya kita ini juga sudah mulai mumet kena varian-varian yang keluar ini mau pakai warna apa lagi gitu loh. Karena botol itu kan warna pilihannya juga tidak banyak-banyak amat, Jo. Terbatas. Jadi kita itu pinter-pinternya harus mengolah. Ya kayak kemarin juga warna kita khusus sih, kita produksi khusus mau minta warnanya. Iya, warnanya ya harus hijau. Bukan Nah. hijau milk. hijau guys ya. Sama seperti ini kan cup kan juga sama hijau, tapi kan beda. Masa lu gak oleh? Milot. Iya. Rasa oat ya. Nanti tolong disensor ya, tadit-tadit ya. Daripada kita auto miskin, Pak. Oke, Go, lanjut Go. Jadi akhirnya kita mikir-mikir untuk nemuin rasa mochi ini pakai botol warna pink itu juga nggak, waduh ya mikirnya itu cukup lama lah. Ibaratnya kalau manusia itu agung sampai bertapa di Gunung Kawi sampai 1 minggu 7 hari 7 malam mencari wangsit warna dan akhirnya ketemulah warna pink ini. Iya. Oke, Go. Sekali lagi, Go. Apa dampak yang dirasakan oleh Vapor King Distribution adanya My Oat? Dampak yang dirasakan dari segi sisi bisnis pasti saya merasa makasih banget dengan semua teman-teman yang memberikan dukungan ini kepada Vapor King, juga IDJ mempercayakan produk-produk ini ke kita. Tetapi dalam dampak yang kamu tanyakan ini, setiap malam aku selalu beban mental karena pressure itu semakin besar. Lah kalau dampak bisnisnya ya itu plus minus, aku sih bilang dampak bisnisnya bagus banget untuk Vapor King ataupun IDJ. Tapi ya semua itu bukan berkat dukungan kalian semua, nggak bisa kita sendirian begini. Cuman kalau ya tadi pertanyaanmu ini aku jawab, pressureku itu luar biasa. Luar biasa, karena setiap kali kita ngeluarin produk itu ya kita berharap produk kita ini bisa diterima di market dan bisa membantu sekarang di masa pandemi ini. Toko-toko ini, toko-toko teman-teman semua, meskipun tokoku sendiri ini juga suffering karena pandemik ini begitu luar biasa dampaknya. Lah aku juga berharap kalau ada dari produk-produk Vapor King ataupun IDJ yang bisa lah mendongkrak omset penjualan toko kita, itu bagiku luar biasa. Itu aja yang aku minta. Siap. Oke, Kak. Ini melenceng agak sedikit sih ya. Jadi gini. Jadi aku dengar-dengar nih Indonesia Dream Juice punya salah satu kayak kegiatan lah ya. IDJ Foundation nih. Nah, arahnya kemana itu, Kak? Aku kok penasaran. Apa nanti arahnya ke seperti saya, influencer miskin gitu, Kak? Mungkin bisa jadi kan ya. Ya kalau yatim sih pasti kita kasih. Oh udah, nah berarti kan lolos dan dah. Kalau misalkan kurang beruntung makannya nasi karak ya kita kasih. Jadi IDJ Foundation ya, IDJ Foundation itu memang program kita ya, kita mulai dari awal tahun ini ya, Pak Iwan. IDJ Foundation tahun ini ya, kita kemarin sempat meeting, ya udah kita gimana caranya, kita ada hasil dari kita, ada yang kita sisihkan. Kita memang setiap bulan ada yang kita sisihkan, ya sudah kita bikin IDJ Foundation. Waktu itu kalau nggak salah awal sama Avi sekalian itu kan ngasihnya bareng kan, ada yang punya Avi sama IDJ Foundation, bagian saya kasihkan terus saya sebar ke beberapa. Jadi memang itu program kita ya, setiap bulan kita ada salah satunya yang ngasih seperti sembako, terus
kalau setiap Jumat kita sekarang ya kebetulan saya Muslim, saya setiap Jumat saya kasih kita kasih nasi bungkus Jumatan setiap Jumatan, beberapa masjid kita kasih. Terus apalagi ya, terus kemarin kurban ya seperti itu. Nah ini memang IDJ Foundation kita mulai di tahun ini ya memang masih kecil ya, kita mulai aja dulu lah ya, mudah-mudahan bisa dengan adanya budget yang sudah kita arrange untuk IDJ Foundation ini ya, mudah-mudahan bisa membantu sekitar lah. Itu aja. Amin. Oke, mungkin ini sesi terakhir ya guys. Jadi ini adalah sesi dimana mungkin ada sepatah dua kata semangat untuk pelaku usaha vape store atau vapers yang ada di Indonesia nih. Oke Kak, mulai dari Kak Agung dulu ya. Beri kata-kata semangat untuk industri vape dan untuk vapersnya nih. Oke, untuk para pelaku industri vape jangan pantang menyerah. Kalau misalkan dari pengalaman saya sih, saya mulai vape dari 2014 ya. Kalau misalkan naik turunnya itu memang amazing ya, ini kayak roller coaster. Kita berangkat dari industri yang memang industri benar-benar nol, start dari komunitas, dari mulut ke mulut, start dari blogger, start dari kaskus ya kan, kita jualnya di sana, bahkan kita cari itu kayak cari diamond dulu, kayak cari berlian ya kan, susah banget. Kita start dari situ dan aku yakin para pelaku industri ini juga mentalnya kuat-kuat sih, meskipun dengan adanya beberapa tsunami yang sudah ada, banyak seleksi alam ya kan, banyak seleksi alam, dan sekarang mungkin saat ini kita lagi suffering, yang tadi bilang sama Koping lagi suffering, tetap semangat karena saya pribadi sangat yakin bahwa industri ini bisa berkembang besar, bisa buat Indonesia lebih baik, bisa maju lagi, dan ini masih kecil lah. Aku bilang ini masih blue ocean ya. Tetap semangat, stay di industri ini, bangkitin industri ini bersama-sama, biar semangatnya satu. Kita juga punya asosiasi yang bagus untuk kepemerintahan. Mungkin dari saya itu sih. Kalau dari Koping nih, beri semangat untuk pelaku usaha toko-toko mungkin Kok. Kalau dari aku hanya bisa memberikan kalian jangan patah semangat, karena seperti omongan tadi yang Agung bahas semua ini, memang industri kita sekarang lagi suffering, tetapi kunci kesuksesan itu adalah kegigihan kita. Nah, aku waktu masuk di industri vape ini, waktu itu vape lagi collapse-nya. Tetapi buktinya semua kalau kita itu ada determination kita kuat, ya mungkin ya dan seberapa besar kita mempercayai bahwa bisnis vape ini bisa berkembang lebih besar daripada ini. Dan ya itu yang aku rasakan sampai sekarang itu. Jadi kalian teman-teman semua jangan patah semangat. Industri vape ini adalah satu-satunya, maksudnya industri yang masih berpotensi sangat besar lah. Oke, sekian. Terima kasih Koko. Jadi untuk pelaku usaha tetap tetap di jalurnya ya. Jadi tetap berjualan dengan sehat ya Kak ya tentunya. Jangan hancur-hancuran warga tentunya. Sama-sama kita bangun Indonesia. Nah, sama-sama. Pilih My Out. Pilih warna pink pokoknya ya. Karena ini launching bentar lagi guys ya. Tungguin aja. My Out Mochi ya. Pilih pink. Pilih pink dong. Jadi tetap di jalurnya, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini sangat-sangat berdampak besar untuk kita ya. Tapi tetap lah ya. Produk-produk dari Indonesia Dream Juice dan Vapor King tentunya pasti laku lah di toko. Amin. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Habiskan aja produknya. Langsung di order pokoknya ya. Jadi pasti laku di pasaran karena vapers pasti menunggu produk dari Vapor King dan Indonesia Dream Juice. So, terima kasih sudah diwawancarai juga Kak Agung sebagai CEO Indonesia Dream Juice dan Koping sebagai CEO Vapor King Distribution. Semoga tetap jaya ya. Produknya laku, lancar. Tetap sponsor saya ya. Jangan lupa beli produk-produk adalah. Nah, jangan lupa beli produk-produk dari Indonesia Dream Juice dan Vapor King. So, terima kasih, sampai jumpa dan tetap olahraga, tetap sehat dan jauhi zina. Bye bye.